Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Jadi Anda sudah berbagi video nih yang isinya itu soal konflik panas ya antara komunitas desa Brudal, kayaknya diwakili Brudal.co, sama Move Entertainment. Iya, yang bikin game Poppy Playtime itu kan? Betul. Dan sumber Anda ini benar-benar nunjukin ya skala sama intensitas perseteruannya tuh kayak gimana. Iya, jelas banget. Nah, misi kita sekarang, yuk kita coba bongkar akar masalahnya apa, terus ketegangannya gimana, dan kenapa sih ini penting banget buat mereka yang terlibat. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Nah, dari sumber Anda itu, kelihatan jelas kalau konflik ini tuh bukan baru kemarin sore. Udah 4 tahun. 4 tahun? Lama juga ya? Banget. Dan yang menarik, komunitas di sana tuh merasa ini kayak, penjajahan. Istilahnya kuat banget kan? Wow, penjajahan. Itu dalam sih artinya. Iya, jadi ini bukan sekedar, nggak suka gamenya atau kritik biasa ke Poppy Playtime yang di video disebutnya pipi, tapi ini udah penolakan keras gitu loh, ke apa yang mereka anggap dampak buruk game itu di desa mereka. Kebayang sih, 4 tahun merasa dijajah sama sebuah game. Pantas aja ya kalau frustrasinya tinggi banget. Makanya muncul seruan yang, wah, keras banget dari Brudal.co ya. Di video Anda, itu disebut kata-kata kayak membakar, meledakkan, sampai menghapus semua konten pipi. Ini kedengarannya bukan marah biasa, tapi udah kayak luapan emosi yang puncak banget. Gimana tuh memaknai bahasa se-ekstrem itu? Nah, itu dia. Bahasa agresif ini, ya kayak yang sumber Anda tunjukin, itu cerminan keinginan kuat mereka buat bersihin nama desa lah ya, dan ngelawan pengaruh buruk yang mereka rasakan. Jadi bukan cuma emosi sesaat aja. Kayaknya enggak. Menariknya, mereka enggak cuma ngomong doang. Sumber Anda bilang mereka juga ambil langkah formal. Oh iya, apa tuh? Mereka minta pihak berwenang desa Brudal buat ya secara resmi ngeblokir semua hal yang berhubungan sama game PP. Jadi ada aksi nyata juga, nggak cuma di kata-kata. Wah, ini serius berarti ya? Ada retorika keras, ada juga langkah formal. Betul, 2 jalur jalan bareng. Dan taruhannya juga nggak main-main kayaknya ya. Di video yang Anda bagi itu, pembicaranya malah bilang kalau penjajahan ini lanjut terus, perusahaan mereka ini kemungkinan Brudal.co ya, bisa bangkrut. Nah itu dia. Waduh, ini udah bukan soal reputasi atau nggak nyaman lagi dong. Udah ancaman eksistensial ini buat perusahaan mereka. Persis. Dan ini nyambung ke gambaran besarnya nih. Situasinya jadi makin, makin mepet. Karena, kata sumber Anda, si Mob Entertainment ini mau rilis game baru. Kapan tuh? Tinggal 5 hari lagi katanya. Nah, deadline ini jelas bikin Brudal.co jadi pengen gerak lebih cepat, lebih keras. Tekanan waktu ini penting buat kita pahami kenapa sekarang jadi panas banget. Oh, jadi mereka merasa harus bertindak sebelum game baru itu keluar gitu ya? Kayaknya gitu. Harus ada tindakan cepat sebelum peluncuran. Jadi ini beneran bukan cuma perang kata di dunia maya aja ya? Sumber Anda kan bilang ada rencana aksi nyata juga. Iya, bener. Mereka mau datang langsung ke desa Brudal, terus nyuarain keluhan mereka di depan kantor pihak berwenang desa. Itu langkah yang signifikan banget sih, bawa konflik dari digital ke dunia nyata, ke ranah fisik dan administratif di desa itu sendiri. Artinya mereka pengen ada hasil nyata ya, bukan cuma viral doang. Iya, kayaknya gitu. Dan ada satu hal lagi nih yang penting dari sumber ini buat Anda catat. Apa tuh? Ternyata berdirinya Brudal.co itu sendiri akarnya dari perlawanan ini. Jadi perusahaan ini nggak cuma ikut-ikutan, tapi lahir karena merespons dampak negatif yang dirasakan dari Poppy Playtime. Oh, jadi mereka lahir dari konflik ini? Iya, sumber Anda nyebut nama kayak Dimas Gaming 6000 sebagai salah satu penggeraknya. Jadi bisa dibilang perusahaan ini ya manifestasi perlawanan komunitas itu sendiri. Pantesan ancaman ke perusahaan itu dirasa berat banget ya? Karena itu sama aja ancaman ke perlawanan mereka. Betul sekali, nyambung semuanya. Oke. Jadi coba kita rangkum ya, apa artinya ini semua buat Anda pahami. Kita lihat di sini ada gambaran konflik yang kompleks ya, berlapis-lapis. Ada komunitas yang merasa identitasnya, nama baik desanya terancam sama produk digital global yang populer. Di sisi lain, ada developernya, Mob Entertainment. Kuat banget, kelihatan dari bahasanya tadi. Terus ada langkah hukum formal yang dicoba, ada ancaman bisnis yang nyata buat Brudal.co, sampai ada rencana aksi fisik di dunia nyata. Udah bukan sekedar drama online lagi ini mah. Iya, udah jadi sengketa multidimensi gitu ya. Betul. Dan ini
sebenarnya jadi mancing satu pertanyaan penting sih buat Anda renungkan nanti. Gimana tuh? Ya, ngelihat intensitasnya, terus gimana konflik ini bisa meluas dari digital ke dunia nyata, kira-kira nih menurut Anda, benturan kayak gini antara karya digital global sama identitas komunitas lokal bakal kayak gimana ke depannya? Menarik pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau dampak dunia maya itu nggak cuma dirasa, tapi udah dianggap kayak invasi beneran sama sebuah komunitas? Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat Anda bawa ya setelah deep dive kita kali ini.